Siang semuanya. Siang. Baiklah, untuk hari ini acara akan diisi oleh Pak Dewa Made Yuda Andika dengan materi yaitu merekam menggunakan Bandicam yaitu di laptop. Untuk acaranya silahkan dimulai. Ya, silahkan Pak Made. Baik, terima kasih. Moderatornya siapa? Bu Ari juga. Oh, langsung Bu Ari, Ya, oke. langsung Bu Ari. Berarti langsung saya mulai aja ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ari. Jadi selamat siang pada teman-teman semua yang telah hadir di sini. Jadi untuk di siang hari yang berbahagia ini kita akan sharing tentang penggunaan salah satu media screen recorder yaitu Bandicam. Ya, jadi di sini sifatnya hanya sharing saja berdasarkan apa yang sudah pernah saya lakukan. Jadi di sini saya bukan mengajarkan. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi kita sharing aja. Jadi apa yang sudah pernah saya temukan dan apa yang teman-teman juga pernah temukan itu yang akan kita bahas sekarang. Baik, sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan namo buddhaya. Oke, jadi sebelum saya men-sharing, membagikan tentang screen recorder, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Made Yuda Andika, jadi teman-teman bisa panggil saya Pak Dewa boleh, Pak Yuda juga boleh. Jadi saya adalah guru fisika di SMA Negeri 4 Denpasar, dan saya bergabung sebagai trainer trainer nasional di Sagu Sapi. Ya, saya termasuk baru belajar juga, jadi mohon maaf kalau nanti masih banyak kurangnya. Jadi, nah di sini saya pakai sesuatu ya. Di sini berkaitan juga dengan tugas saya sebenarnya. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan rumah belajar. Mungkin teman-teman pernah dengar juga. Saya saat ini sebagai terpilih mendapatkan kepercayaan sebagai sahabat rumah belajar Provinsi Bali tahun 2020 yang akan sharing juga tentang rumah belajar. Mungkin pernah dengar tentang rumah belajar ya. Jadi teman-teman bisa akses nanti di belajar.kemdikbud.go.id. Di sana ada macam-macam. Nah, salah satu fiturnya itu adalah sumber belajar. Di mana di sumber belajar itu teman-teman bisa lihat ada banyak macam video pembelajaran yang akan kita buat. Nah, seperti itu. Jadi nanti salah satu yang bisa teman-teman temukan di sana, kita juga bisa membagikan video kita di sana. Kebetulan di rumah belajar itu ada satu video saya, di mana video itu hasil dari pelatihan yang saya ikuti di Sagu Sapi ini. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Sagu Sapi sudah memberikan pelatihan yang sangat bermanfaat sehingga saya bisa membuat video pembelajaran yang bisa saya bagikan juga ke teman-teman melalui rumah belajar tersebut. Dan juga di Sagu Sapi juga kita pernah membuat video klip seperti itu, dan saya juga waktu itu membuat, terima kasih kepada teman-teman semua yang ada di Sagu Sapi. Dan tadi pagi juga saya upload salah satu lagu ciptaan saya juga di channel YouTube saya. Jadi saya menciptakan lagunya, saya alat musik dan suaranya juga dari saya seperti itu. Cuman masih banyak kurangnya, jadi ya mohon maaf kalau seperti itu. Oke, itu tentang kegiatan saya sekarang ini. Nah, kita mulai saja ya untuk berbagi mengenai Bandicam di sini. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar atau sudah pernah mencoba, nanti bisa sharing juga. Kalau belum tahu atau belum punya, nanti mungkin saya akan bagikan aplikasinya. Jadi kita coba langsung saja. Okay. Di sini aplikasi Bandicam, mungkin saya bisa share screen-nya. Bisa. Oke. Nah, sudah muncul layar saya. Oke, sudah muncul ya.
Ya, ini tampilan Bandicam-nya seperti ini kalau kita sudah install. Jadi ini adalah salah satu alat program untuk program untuk merekam layar teman-teman. Jadi cukup lengkap di sini. Nah, saya masuk dulu ke fitur ketampilan awalnya. Jadi inilah tampilan awal dari Bandicam di sini. Nah, teman-teman lihat di sini di home ini ada banyak video yang sudah pernah kita record dan foto yang juga pernah kita screenshot, ada video dan foto seperti itu. Kemudian langkah pertama yang teman-teman lakukan itu adalah perlu di mana teman-teman mau menyimpan hasil rekamannya nanti ya di sini. Seperti ini. Kalau saya ini letakkan di D di screen record. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengubah bisa diklik di sini. Ya, kita buat misalkan new folder. Sagu. Ya, misalkan seperti itu. Nah, maka nanti kita akan simpan semua hasil record kita di folder ini. Nah, sudah berubah deh jadi seperti itu. Jadi di sini langkah pertama yang harus diatur adalah tempat menyimpannya. Jadi usahakan tempat penyimpannya masih memiliki sisa memori yang cukup ya, karena lumayan besar untuk screen recorder. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian yang ini kita biarkan saja nggak apa-apa. Jadi kalau saya sih yang mana yang utama saja saya ubah, kalau ini ya saya biarkan saja nggak apa-apa seperti itu. Di sini ada terjadwal, apakah kita mau jadwalkan. Ini saya jarang atur. Di sini juga auto complete, itu artinya kita bisa setting berapa waktu yang diperlukan. Misalkan kita setting 1 jam, berarti 1 jam dia otomatis mati. Itu juga jarang saya lakukan, saya manual saja. Nah, kemudian di bagian video ini, nah di sini ada tombol-tombol yang harus kita atur. Record atau stop hotkey di sini adalah F12. Jadi ketika saya tekan F12 maka dia akan mulai merekam. Dan ketika saya tekan lagi F12 maka dia akan stop. Jadi seperti itu. Itu adalah cara tombol cepatnya dibandingkan kita pencet tombol ini. Bisa kita pakai ini cuman biar lebih cepat. Nah, biasanya hal ini saya lakukan kalau saya merekam dan tidak ingin mengedit lagi. Jadi kalau kita mulai saya pencet F12, selesainya saya pencet lagi F12, maka video yang selesai saya rekam itu langsung saya upload, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita ingin mengedit lagi ya, mungkin ini jarang kita pakai. Atau terserah teman-teman sih, mau pakai manual atau langsung ditekan F12 tak masalah. Nah, ini yang saya atur biasanya di sini, biar lebih gampang. Di sini ada show mouse kursor. Jadi kursor mouse ini akan tampil ketika rekaman, bisa dihilangkan atau bisa ditampilkan. Kalau saya sih lebih senang menampilkan karena biar ketika kita membuat sesuatu video semacam mengajar, tutorial, itu ini akan tampak kita menunjuk bagian mana. Nah, di sini ada mouse click effect juga. Jadi kalau kita klik ada gambar warninya itu di sini ada untuk menampilkan wajah kita. Itu saya sampaikan sedikit dulu. Nah, sekarang bagaimana cara mengaturnya? Kita klik di sini. Oh ya, di sini ketika teman-teman menentukan tombol F12 ini tolong diperhatikan karena kita tekan tombol ini ketika sedang merekam. Jadi jangan sampai teman-teman pakai tombol, misalkan teman-teman pakai tombolnya tombol A gitu. A misalkan seperti ini. Berarti setiap ditekan tombol A, maka kita akan memulainya. Nah, terbayang nggak ketika kita mulai malah terketik tulisan A, kan akan mengganggu. Maka sebaiknya dipilih tombol yang memang tidak digunakan ketika sedang presentasi seperti itu, F12. Jadi harus hati-hati di sini ya. Oke, nah di sini settingannya yang harus kita atur. Nah, di sini ada yang pertama dulu ada sound. Sound ini adalah untuk merekam suara. Di sini kita rekam suara atau tidak. Nah, di sini hidupkan. Ini artinya rekam suara. Kemudian di bagian ini, apakah kita ingin menyimpan suaranya dalam satu file yang berbeda seperti itu, atau kalau kita mau suaranya langsung di video ini, maka ini kita tidak usah checklist. Nah, kalau di checklist ini berarti nanti ada
ada file audionya terpisah. Kalau kita hilangkan berarti dia bergabung dengan videonya. Nah, di sini teman-teman bisa setting primary ini adalah yang utama. Nah, di sini biasanya saya pakai yang speaker. Berarti suara speaker yang keluar dari speaker itu akan terekam sebagai suara utama. Sedangkan di secondary ini adalah mikrofon. Karena biasanya ketika kita setting yang keluar itu suara speaker, jadi ketika kita berbicara dia suara kita tidak masuk. Maka perlu di sini disetting agar yang secondary-nya kita pakai mikrofon. Nah, ini untuk volume silahkan diatur. Kemudian di sini ada two sound mixing. Ya, di sini digabung antara primary dan secondary. Ini saya centang saja, checklist saja. Jadi kita gabung. Saya tidak mau ribet soalnya. Saya gabung aja. Suara dasar dan suara yang kedua kita gabung. Nah, di sini ada bagian push to talk. Artinya apa? Push to talk itu artinya kita pencet suatu tombol untuk maksudnya teh berbicara. Nah, mungkin teman-teman sering memperhatikan suatu video pembelajaran yang ketika penyajinya tidak berbicara, namun ada suara gemresek, nah seperti itu, lagi sibuk membuka buku seperti itu. Nah, itu bisa kita antisipasi di sini. Jadi di sini saya buat agar suara yang terekam itu ketika saya tekan tombol spasi. Jadi kalau saya tidak ingin berbicara atau ketika saya tidak ingin suara saya terdengar di rekaman, maka saya tidak tekan tombol spasi ya. Nah, seperti itu. Itu untuk menghindari agar tidak video kita jadi lebih enak untuk disimak. Ketika kapan kita muncul suara kita, kapan tidak muncul suara kita. Nah, di sini diatur pakai tombol spasi seperti itu. Nah, ini juga pemilihan tombol ini juga hati-hati. Harus diperhatikan ketika kita presentasi, ada nggak berpengaruh terhadap presentasi kita kalau kita tekan tombol spasi. Ini pengaturan standarnya sih, jadi saya biarkan ya seperti itu. Itu untuk suara. Nah, kemudian mouse dulu. Nah, ini dia mouse-nya. Yang kalau ini tidak ditampilkan maka tidak muncul ya. Kalau ditampilkan maka seperti ini. Di sini ada efeknya. Ada kalau dia ditekan tombol klik kiri maka warna merah, klik kanan warna biru. Nah, seperti ini contohnya. Ini klik kiri, nah merah. Ini klik kanan, nah biru. Jadi seperti itu. Klik kiri, klik kanan. Itu akan menunjukkan bahwa kita menekan tombol yang berbeda, nah, akan muncul warnanya seperti itu. Biasanya ini sering dipakai ketika membuat suatu video tutorial biasanya. Nah, kalau yang ini ada lambang gini, saya jarang pakai sih, takutnya mengganggu video nanti. Kalau mau diisi boleh, bisa diganti-ganti juga warnanya. Nah, diklik seperti ini ganti, silakan bisa diganti. Nah, seperti itu. Ya, saya biasanya pakai merah. Nah, seperti itu. Ini saya tidak pakai. Ini pengaturan saya. Kalau teman-teman mau pakai yang lain boleh seperti itu. Oke. Nah, logo di sini itu adalah logo untuk memunculkan logo kita. Nah, di sini ada posisinya. Ini pojok kanan atas, ini tengah-tengah di kanan, ini kanan bawah, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Biasanya kita letakkan di kanan atas. Nah, terus di sini adalah marginnya atau batasnya. Jadi berapa persen dari kiri atau dari kanan, karena kita letakkan di kanan maka dia berapa persen dari kanan. Kalau ini atas atau bawah, karena kita letakkan di atas maka berapa persen dari atas. Ini pengaturan saya. Kalau teman-teman mau pakai yang lain boleh seperti itu. Jadi dia akan muncul di pojok ini nanti kita akan lihat. Nah, di sini untuk memilih logonya bisa dipilih di sini. Ya. Maka yang saya pakai logo Sagu Sapi. Terus perhatikan, jadi kalau yang biasanya kan gambar itu JPG, nah ini kita pakai yang PNG, bisa diubah dulu menjadi PNG, maka bisa kita pakai sebagai overlay logonya seperti itu. Oke, kemudian kita tambahkan teks. Nah, teks ini adalah muncul seperti ini. Misalkan ini belum ada nih, kita add lagi. Kita buat sesuatu di sini, kita tulis misalkan nama saya Dewa seperti itu. Nah, di sini letaknya, apakah dia di kiri, di tengah, atau di kanan. Kemudian ini apakah dia di atas, di tengah, atau di bawah. Biasanya yang umum di sini. Tuh, seperti itu. Kemudian letaknya bisa kita geser. Nah, bisa kita geser.
Seperti itu. Kemudian alfanya ini adalah opacity-nya atau transparansinya. Biasanya sih saya pakai 0 aja biar terang dia. Ini warna tulisannya, misalkan kita pakai merah. Nah, dia akan berubah jadi merah. Ini adalah garis pinggir dari tulisannya. Ini adalah bayang-bayang seperti itu. Ya, silahkan dikreasikan mau pakai warna apa yang teman-teman sukai. Kalau saya seperti ini biasanya. Sudah oke, ya maka akan muncul di sini. Yang mana yang kita pakai silahkan dipilih. Oke. Kalau mau diedit, edit lagi. Kalau mau dipakai langsung klik saja. Tinggal oke nanti. Nah, sekarang baru kita masuk ke webcam. Nah, di webcam ini kita akan mengatur bagaimana wajah kita bisa tampil. Kan keren tuh kalau kita presentasi, kita ngajar ada wajah kita. Nah, di sini kita klik ini, maka akan muncul webcam. Atau dibuat video yang berbeda. Ya, sama seperti audio tadi. Dia gabung audionya atau dia pisah dalam satu file. Ini juga bisa. Videonya, webcamnya bisa terpisah, bisa digabung. Kalau saya karena saya untuk video yang harus cepat saya upload, maka saya langsung untuk mengurangi waktu editnya seperti itu. Di sini tinggal teman-teman pilih kamera yang dipakai yang mana. Karena ini pakai laptop saya hanya satu webnya, ya, cuma satu aja. Kalau ini saya biarkan auto. Nah, di sini teman-teman bisa pilih use chroma key atau tidak. Bedanya apa? Di sini kita lihat. Nah, diklik advance. Nah, kalau teman-teman tidak pakai chroma key, sorry. Oh iya, saya masih pakai. Saya off-kan dulu kamera. Sorry. Kamera saya masih hidup di sini. Oke. Ya. Oke. Saya berpresentasi. Oke, maaf, kita kembali lagi. Oke. Jadi seperti ini yang tadi ya, kita ulang lagi, kita lanjutkan. Nah, di webcam ini klik advance. Nah, di sini akan muncul. Kalau kita tidak checklist ini, maka seluruh tampil dan yang ada di kamera kita muncul seperti itu. Tapi kalau kita klik, maka backgroundnya nanti bisa hilang. Caranya, nah ini kan masih kasar nih. Kita pilih warnanya, kita klik, select, maka kita pilih misalkan ini. Ya, masih terlalu terang. Oke, mungkin saya matikan dulu lampu. Nah, misalkan seperti itu. Oke, di sini kita atur. Ya, kita atur tampilannya. Nah, ini semua ini tergantung dari pencahayaan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pencahayaannya kurang bagus seperti saya, nah ini hilang deh. Jadi harus hati-hati milih warnanya. Nah, misalkan seperti ini deh. Ya. Oke. Ya, nah seperti itu misalkan. Nah, maka ini tampilannya. Kalau dia pakai chroma key, hilang warna hijaunya tadi. Kalau kita centang, ya muncul lagi hijaunya. Nah, seperti ini. Biasanya dipakai adalah yang pakai chroma key biar hilang. Nah, ini adalah posisinya mau di pojok kiri, kanan, kiri bawah, kanan bawah atau full. Nah, seperti ini besar. Seperti itu. Saya sih biasanya pakai yang ini. Gitu. Lalu saya ubah di sini ukuran besarnya. Nah, misalkan seperti ini cukup. Ini letaknya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin seperti ini cukup. Oke, kalau sudah kita klik OK, maka kita sudah atur tentang penggunaan webcamnya. Nah, di sini ada pilihan preview webcam on screen. Nah, ini untuk menampilkan apakah kita bisa lihat webcamnya atau tidak. Ini saya biasanya hidupkan. Lalu di sini ada pilihan enable preview toggle hotkey. Nah, artinya apa?
Kalau di sini saya buat settingan adalah tab, maka ketika saya tekan tombol tab maka akan muncul webcamnya di sebelah. Tapi ketika saya tekan tab lagi maka akan hilang ya. Nah, fungsinya apa ya, nanti kita bahas fungsinya. Seperti itu. Kita setting dulu ya. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah, oke, kita klik. Lalu kita cek lagi apakah sudah. Jadi selalu cross check lagi. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah kita action sekarang. Kita tinggal rekam aja. Yang pertama, teman-teman harus siapkan PowerPoint ya. Kan kemarin sudah disampaikan harus siapkan PowerPoint-nya dulu. Nah, di sini saya ada satu contoh PowerPoint yang bisa saya tampilkan. Nah, misalkan ini. Oke, mana dia? Ya. Nah, ini contoh saja ya. Misalkan ini adalah materi yang teman-teman buat. Nah, seperti ini. Nah, kalau teman-teman gunakan manual seperti ini, rekam, maka otomatis videonya akan muncul ada kotak seperti ini. Seperti itu. Itulah kenapa kita buat ada tombol pilihannya. Jadi biar kita bisa mulai tanpa menekan tombol ini, sehingga tidak akan muncul bagian layar seperti ini. Seperti itu. Oke, untuk memulai merekam kita klik di sini, kita pilih. Nah, ini ada banyak pilihan. Select recording area. Kita mau area yang mana saja. Ini kotak dengan ukuran tertentu. Ini full screen. Kalau saya biar gampang saya pakai full screen saja. Udah beres. Seperti ini. Display 1 sudah. Maka di sini akan muncul ya. Oke, ini bisa kita minimize. Lalu kita bisa mulai tekan tombol F12. Nah, ini kan belum muncul nih. F12. Ya, 3, 2, 1. Oke ya, muncul gambar saya di sana. Jadi kita bisa mulai ya, mulai mengajar seperti ini misalkan. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang data diri Bapak. Oke. Nah, di sini Bapak adalah Dewa Madrida Andika bla 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 bla. Nah, fungsinya apa yang tab tadi? Nah, ini kan ada yang ketutup nih. Jadi biar tidak ketutup kita bisa hilangkan. Nah, tekan tombol tab. Jadi kita bisa leluasa di sini. Kalau kita mau munculkan lagi, tekan tombol tab lagi. Nah, muncul seperti ini. Ya, kapan diperlukan bisa kita atur. Sama dengan termasuk juga suara tadi, kan kita tekan tombol spasi atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, kita coba tekan tombol spasi. Ya. Nah, di sini terganggu kalau PowerPoint kita pakai tombol spasi. Maka kita nanti bisa ganti tombol yang lain. Kalau kita pakai tombol spasi ya seperti ini. Saran saya kalau di presentasi, pakai tombol A boleh, A tidak mengganggu dia. Nah, nanti kita setting ya. Ya, nah seperti ini. Udah tinggal kita mulai. Kita bahas. Oke, ini adalah bla 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 bla. Kita akan membahas mengenai materi ini. Ya, dan di sini akan ada seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu misalkan contoh materinya seperti itu. Jadi kalau sudah, nah kalau teman-teman pakai manual, maka teman-teman bisa tarik ke atas, ini tekan tombol kotak. Kelemahannya adalah akan muncul gambar ini nanti di atas. Jadi itu kadang ada yang nggak ingin ada itu, maka akan terlihat tidak baik. Tapi kalau teman-teman tidak masalah sih, oke saja. Kalau saya pakai shortcut yang tadi F12, ya. Berarti rekamannya sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya itu akan muncul di sini tadi. Ya, ini hasil yang tadi. Oke, seperti itu. Maka kalau kita coba cek hasilnya seperti apa, kita play saja. Nah, ini hasil yang tadi. Nah, ini belum, suara saya belum diaktifkan pakai spasi. Ya, seperti itu. Oke, jadi itulah caranya menggunakan Bandicam secara singkat. Untuk saya hentikan dulu.
Ya, oke, saya buka lagi video saya. Berarti usianya di Ya, situ. oke. Jadi Di seperti periode itu tentang usianya. penggunaan Da Bandicam. tahunna anu zaman eta. Mungkin Tahu ya, anu zaman eta. mungkin teman-teman bisa Usia di mencoba situ. nanti. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ari. Halo Bu Ari. Ya, terima kasih Pak Dewa Made atas materi yang sudah disampaikan tentang merekam menggunakan Bandicam. Untuk teman-teman peserta Sakusafi 15 2020, silahkan diberi waktu untuk menanyakan hal-hal yang dirasa kurang paham. Silahkan teman-teman. Halo Bu Aneke. Maaf Bu, suaranya belum masuk di saya. Itu mic-nya sudah saya aktif, cuman belum masuk deh suaranya. Ibu pakai headset atau tidak ya? Enggak ya. Kalau di saya kelihatannya mic-nya Ibu sudah hidup, tapi belum ada suara masuk. Baiklah Pak Dewa Made, Ya, sudah bisa masuk Pak suara? ya. Untuk peserta Sakusafi 15 2020, silahkan diberi waktu untuk menanyakan hal-hal yang dirasa perlu untuk diketahui. Silahkan teman-teman. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin sharing juga tentang pengalaman menggunakan aplikasi ini, bisa kita berbagi di sini ya. Mi pada naras sok Mi. Halo. Ya. Ya, selamat siang Pak. Dengan Pak Kasmir. Kasmir. Pak. Oh ya Pak Kasmir. Oke. Ya, mau bertanya ini Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Setelah kita melakukan perekaman layar, apakah langsung otomatis tersimpan videonya atau seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Kasmir. Bu Ari, apa saya jawab langsung atau mau di kalian dulu nanti bagaimana? Silahkan Pak Made, bisa langsung bisa dijawab langsung saja. Siap. Terima kasih Bu Ari. Ya, oke. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Bandicam yang tadi Pak, untuk Pak Kasmir dan teman-teman yang lain mungkin yang memiliki pertanyaan sama. Jadi ketika kita selesai stop record itu langsung otomatis videonya muncul. Seperti saya tadi. Ya, seperti yang saya tampilkan tadi, karena di awal kita sudah setting dia akan disimpan di folder yang mana, maka setelah di stop itu akan langsung muncul video hasil rekamannya itu. Jadi nggak perlu kita milih lagi apakah disimpan atau tidak, seperti itu. Langsung otomatis bisa digunakan. Nah nanti kemarin kan teman-teman sudah sudah mendapatkan tentang KineMaster ya. Nanti bisa diedit di sana atau langsung diupload. Silakan. Kalau yang video yang harus segera bisa langsung diupload atau diedit dengan KineMaster dan aplikasi yang lainnya bisa juga. Di Bandicam ini ada sih aplikasinya Bandicut namanya, cuman saya jarang pakai itu. Jadi saya hanya pakai untuk screen recordnya saja. Silahkan. Tapi hasilnya langsung keluar. Izin mau bertanya gitu. Seperti itu Pak. Tuh, kalau mic terganggu bisa diketik. Sok. Terima kasih banyak Pak atas penjelasan. Oke, terima kasih Pak Kasmir. Ya teman-teman yang agak terganggu audionya mungkin bisa diketik di sana. Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Airita Srihartati. Silahkan Bu Ai. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apakah Bandicam bisa digunakan di Android? Oke. Kemudian cara kerjanya sama tidak dengan X Recorder? Biasanya saya suka pakai X Recorder gitu. Yang di HP Bu ya? Iya, dari HP. Oke. Terima kasih Bu Ai atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang sepengetahuan saya, karena ini saya
berdasarkan pengalaman saya saja. Jadi Bandicam ini kita gunakan di komputer atau laptop, Bu. Nah, kalau untuk versi mobilenya atau versi HP-nya saya kurang paham. Cuman dari sebagian besar aplikasi screen recorder, cara kerjanya mirip-mirip sih, Bu. Mirip-mirip ya, mungkin bagian tombolnya saja beda, tapi fungsinya mirip-mirip. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah pernah pakai screen recorder yang lain, kalau kita beralih ke aplikasi Bandicam ini mungkin tinggal menyesuaikan bagian tombolnya saja. Kalau prinsip kerjanya sama persis. Tapi di HP itu yang sering terkendala itu adalah ketika kita merekam layar dengan suara, Bu ya. Apalagi pas gambarnya ada. Kalau kemarin pengalaman saya pakai HP itu pas Vicon itu biasanya yang bermasalah. Jadi ketika kita merekam Vicon dengan screen recorder HP, biasanya audionya jarang dia bisa masuk kecuali di setting lagi seperti itu. Itu yang menjadi kendala saya selama pakai HP. Tapi banyak kok yang di HP yang bagus-bagus untuk itu. Kalau kita mau pakai ngajar bisa dipakai. Cara kerjanya mirip, Bu. Oh iya, terima kasih. Ya. Kemudian satu lagi. Iya. Iya, tadi saya ketinggalan ya masuk ini. Adakah rekamannya nanti bisa di-share dari awal yang dari awal? Ya. Kalau rekaman sudah kita siapkan, Bu. Ya semoga rekaman kita lancar, jadi nanti bisa kita share lagi. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Ai. Ya. Oke, kalau teman-teman yang ada terkendala di audio bisa di chat ya, diketik ya. Oke, silakan Bu Ari. Ya, untuk yang berikutnya di situ ada Bu Anneke Polak, mungkin ingin menanyakan sesuatu, silahkan Bu. Oke, Bu Anneke sepertinya terkendala di audio ya. Saya bacakan saja pertanyaannya. Oke, di sini Bu Anneke bertanya apakah selalu pakai green screen? Maaf, belum pernah, ini baru pertama kali. Oke, seperti saya coba jawab. Jadi, seperti yang saya coba tadi, sebenarnya bisa pakai green screen atau tidak, tinggal diklik aja checklistnya itu. Cuman kalau tidak di checklist chroma key-nya nanti, maka tampilan di sekitar kita itu akan muncul juga, Bu. Biasanya itu cukup mengganggu materi yang kita sampaikan biasanya. Tapi kalau misalkan kita sudah siapkan spot-spot tertentu, misalkan di PowerPoint itu Ibu ingin menempatkan wajah Ibu atau presenter di kanan bawah, maka ketika membuat PowerPoint itu posisikan di bagian itu dikosongkan. Ya, jadi agak digeser dia, agak ke kiri. Jadi itu tidak akan terlalu mengganggu sebenarnya. Sebenarnya lebih ke estetika saja sih. Nanti kita bisa akali kok itu. Ya, kalau emang mau pakai green screen, lebih bagus lagi. Tapi kalau misalkan tidak bisa pakai green screen, ya kita atur PowerPoint-nya, kita geser-geser. Seperti itu, Bu. Ya, tapi dicoba saja, Bu, pasti bisa kok. Kalau ada kendala bisa ditanyakan kepada kami. Ayo, ya. Terima kasih Bu Anneke. Oke. Ada lagi mungkin Bu Ari. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Jadi mungkin Pak Made bisa langsung memberikan kesimpulannya, karena mungkin ada beberapa teman yang masuknya ketinggalan. Oke. Silakan Pak Made. Ya, baik. Terima kasih. Jadi Bandicam ini adalah suatu aplikasi perekaman layar atau screen recorder yang mungkin cukup lengkap, mungkin yang pernah saya coba. Dimana di sini kita bisa merekam layar, lalu kita atur kapan suara masuk dan kapan suara kita tidak muncul, serta kita bisa atur juga kapan wajah presenter bisa muncul atau kapan tidak muncul juga, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba, silahkan. Kalau ada kendala nanti bisa ditanyakan lagi. Jangan pernah menyerah. Silahkan dicoba. Ya, jadi kalau ada kendala kita akan bantu. Pasti bisa. Ya. Oke, terima kasih pada teman-teman sudah bergabung di kegiatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Selamat siang. Terima
kasih banyak Pak. Sama-sama, makasih ya. Ya, terima kasih untuk materi sore ini. Terima kasih untuk Pak Made ya, Pak Made Dewa Made Yuda Andika. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir juga terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang hanya sebentar ini bisa diambil manfaatnya sehingga teman-teman bisa menyelesaikan tugas untuk pembuatan video pembelajaran di Sagu Safi 15 2020 ini. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Ya, saya kembalikan ke Ibu Deis Sri Hidayati. Terima kasih Bu Ari yang sudah membawakan acara hari ini. Terima kasih kepada Pak Made. Nanti itunya di-share-kan Pak Made ya di grup ya, aplikasinya. Ya. Untuk sahabat yang lain ya, para peserta, kita ada pelatihan 1 hari lagi besok ya, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Siti Marlin dan waktunya jam 14 seperti hari ini juga. Kalau tempatnya bisa di Google Meet atau di StreamYard, nanti kalau tempat nanti akan menyusul gitu ya. Tapi pelatihannya besok. Nah, yang harus disiapkan oleh peserta semua, kemarin sudah ada KineMaster, sekarang udah ada merekam dengan Bandicam, dan besok insya Allah akan pelatihan dengan Pegas Pro. Nah, dari setelah hari itu baru kita gaspol nih semuanya ya. Persiapkan materi Bu Aneke, ayo sudah melangkah lebih maju, siapkan semuanya PPT dan video itunya, dan mulai pembimbingan dan mulai mengisi SIM card dan SIM GPIG dan kantong tugas ya. Dan kalau ada kendala apa-apa bisa disampaikan di kelasnya atau di grup besar boleh ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sagu Safi. Salam Sagu Safi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Salam Sagu Safi. Salam Sagu Safi. Saya tutup ya roomnya ya.